Selamat pagi anak-anak. Kali ini kita akan membahas mengenai penjajahan Jepang. Penjajahan yang berlangsung dari tahun 1942 sampai 1945. Penjajahan ini dapat dikategorikan sebagai penjajahan yang lebih berat daripada penjajahan-penjajahan sebelumnya yang dilakukan oleh Belanda, Inggris, Portugis, Spanyol maupun Prancis. Penjajahan Jepang ini merupakan penjajahan di wilayah Asia Tenggara secara umum. Jadi tidak hanya Indonesia saja yang mengalami penjajahan Jepang, melainkan wilayah-wilayah di Asia Tenggara sampai ke wilayah Cina pun itu dijajah oleh pihak Jepang. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Silahkan disimak video berikut. Ini adalah video awal dari imperialisme Jepang. Jadi di tahun 1931, Jepang sudah memulai untuk melakukan inovasi di beberapa wilayah di wilayah Asia. Di antaranya sudah mampu menguasai Korea, dilanjutkan ke wilayah Cina. Kemudian di tahun 1940-an, Jepang dia bergabung dengan para fasis dengan Jerman dan Italia dan memutuskan untuk meletuskan Perang Dunia Kedua, yaitu dengan ditandai dengan penyerangan wilayah Pearl Harbor. Di sini kalian bisa lihat Jepang sudah mulai memperluas wilayah kekuasaannya di tahun 1941 dengan menyerang Indochina dan wilayah Filipina. Oke, di sini sudah ada sebuah peta kosong, peta buta. Ini Pak Ardi ambil dari Google yang kemudian mau Pak Ardi bahas mengenai perang di masa Perang Dunia Kedua. Jadi di tahun 1939-1940, Jerman itu sudah mengawali untuk melakukan perluasan wilayah. Jadi Jerman di bawah Adolf Hitler itu sudah melakukan perang di wilayah Eropa. Kemudian sampai ke 1942 itu mencapai masa puncak dari kekuatan fasisme. Jadi wilayah fasis pada masa Perang Dunia Kedua ini wilayahnya berada di wilayah ini. Di wilayah Eropa wilayahnya kurang lebih ini. Kemudian di wilayah Eropa itu ada Jerman sebagai kubu fasis dan Italia. Jadi Jerman dipimpin oleh Adolf Hitler, kemudian Italia dipimpin oleh Benito Mussolini. Sedangkan di Asia itu juga ada satu kubu fasis, yaitu Jepang. Wilayah kekuasaan Jepang diantaranya kira-kira seperti ini. Nah, fasis itu memiliki satu kecenderungan untuk memperluas wilayah karena mereka ingin memenangkan Perang Dunia Kedua. Maka tidak hanya Jepang, Jerman dan Italia pun mereka sangat mengedepankan militer dalam hal penguasaan wilayah. Di wilayah Jepang nantinya akan menguasai wilayah-wilayah di Asia, diantaranya seperti Cina, wilayah Indochina, kemudian ada Filipina, dan kemudian wilayah jajahan dari Belanda, yaitu wilayah Indonesia.
pada slide ini kalian bisa lihat ada dua perbedaan mendasar mengenai dua gambar yang Pak Ardi jelaskan. Jadi dua gambar ini merupakan sama-sama ksatria dari Jepang, sama-sama prajurit dari Jepang. Yang bedanya, yang pertama ini adalah Jepang di masa kuno dan ini adalah Jepang di masa modern. Jepang di masa kuno mereka mengalami mereka dikucilkan dari perdagangan karena mereka memilih tidak berhubungan dengan negara luar, yang kemudian berakibat bahwa Jepang menjadi negara yang terbelakang. Hingga akhirnya muncullah satu pembaruan, mereka membuka diri terhadap dunia internasional dan kemudian mereka mengembangkan teknologi yang diserap dari dunia internasional untuk diterapkan di kemiliteran Jepang. Nah, yang tadi disebutkan mengenai pembaruan itu adalah restorasi Meiji. Restorasi Meiji adalah suatu kebijakan keterbukaan dan perombakan unsur lama pada Jepang yang digantikan dengan perpaduan unsur budaya Barat dan Jepang di masa pemerintahan Kaisar Meiji. Jadi bisa kita bayangkan bahwa mereka memadukan dua unsur yang berbeda, yaitu unsur budaya lokal dari Jepang dan unsur budaya Barat yang kemudian menghasilkan Jepang di masa sekarang ini. Imperialisme Jepang. Jepang melakukan perluasan wilayah, membuat sebuah imperial atau kekuasaan yang besar. Itu didasarkan pada tiga hal. Yang pertama adalah faktor ekonomi. Mereka menginginkan bahan baku yang besar. Kemudian ada kepercayaan Hakko Ichiu bahwa mereka ingin menyatukan kesatuan umat manusia di bawah panji negara Jepang. Kemudian cita-cita Asia Timur Raya. Jepang sebagai satu negara, mereka dianggap sebagai saudara tua yang ingin menyatukan wilayah Asia Timur Raya yang dianggap satu ras dengan mereka. Kita masuk pembahasan masuknya Jepang ke Indonesia. Pembahasan tentang masuknya Jepang ke Indonesia diawali dengan penyerangan Pearl Harbor. Jepang masuk ke dalam Perang Dunia Kedua ditandai dengan adanya penyerangan wilayah Pearl Harbor pada tahun 1941. Mengapa Jepang menyerang Pearl Harbor? Padahal Pearl Harbor ini merupakan satu pangkalan laut yang sangat besar yang dimiliki oleh Amerika. Pada masa Perang Dunia Kedua awal, sebenarnya Amerika itu tidak ingin masuk ke dalam Perang Dunia. Mereka memilih netral. Namun karena adanya serangan oleh Jepang ini, mereka tergugah untuk ikut perang di Perang Dunia Kedua dan masuk ke kubu sekutu. Serangan ke Pearl Harbor ini merupakan pemantik atau trigger dari Jepang. Jepang seolah membangunkan raksasa perang yang kemudian menjadikan Amerika lawan dari Jepang di wilayah Asia Pasifik. Nah, jadi penyerangan Pearl Harbor kurang lebih ada di peta yang ada di sini. Jadi Jepang wilayahnya ini, dia menyerang wilayah Pearl Harbor. Nah, kira-kira ini. Kemudian penyerangan ini berakibat bahwa Pearl Harbor pada tahun 1941 mampu dihancurkan oleh Jepang dan akhirnya wilayah-wilayah di Asia Tenggara, wilayah ini mengalami pelemahan karena di sini dari pihak Amerika itu sudah dikalahkan dan wilayah-wilayah kecil di wilayah Asia Tenggara itu tinggal dilibas begitu saja oleh pihak Jepang. Kejadian penyerangan Pearl Harbor ini terjadi pada tanggal 7 Desember 1941. Nah, berikut ini adalah video dari penyerangan Pearl Harbor. Kira-kira ilustrasinya sama dengan yang tadi diperlihatkan.
Jadi kurang lebih seperti itulah ilustrasi video tentang penyerangan Pearl Harbor. Setelah adanya penyerangan Pearl Harbor tersebut, wilayah Pearl Harbor hancur, kemudian disusul dengan wilayah-wilayah yang lain yang ada di wilayah Asia Tenggara. Kemudian untuk di Indonesia sendiri, Jepang datang pada tanggal 11 Januari, tepatnya di kota Tarakan. Kenapa Jepang menyerang Tarakan duluan daripada wilayah-wilayah yang lain? Padahal kalau kita lihat, kalau wilayah yang strategis di wilayah Indonesia itu bisa jadi wilayah Jakarta sendiri, kemudian bisa jadi wilayah Medan, wilayah Makassar, wilayah Semarang sebagai basis dari wilayah Belanda. Nah, pemilihan Tarakan ini dikarenakan Tarakan memiliki sumber alam, sumber berupa apa namanya seperti minyak-minyak yang ada di sana, yang kemudian ketika itu dikuasai, mereka memiliki cadangan minyak untuk dimanfaatkan berperang di wilayah Asia Tenggara. Maka pada tanggal 11 Januari 1942 diseranglah Tarakan, yang dilanjutkan kota-kota lain seperti Balikpapan, Pontianak, Samarinda, dan Banjarmasin. Tujuan Jepang dalam menguasai wilayah Indonesia. Ada 4 tujuan kenapa Jepang datang ke Indonesia dan menguasai wilayah Indonesia. Di antaranya yang pertama, yaitu menjadikan Indonesia sebagai bahan pemasok bahan mentah. Kita ketahui sendiri pada masa tersebut itu sudah masuk ke masa industri. Industri Jepang tergolong industri yang maju, dan mereka apabila hanya bahan mentah yang dari negara mereka saja itu sangat kurang. Maka mereka harus mencari bahan mentah dari negara lain dengan cara menjajah negara-negara lain. Salah satunya adalah negara di Asia Tenggara. Kemudian yang kedua, yaitu menguasai Indonesia dalam rangka untuk meminta bantuan kepada jajahan Indonesia untuk ikut dalam Perang Asia Pasifik atau dinamakan Perang Asia Timur Raya. Jadi dari pembahasan yang kedua ini, setelahnya ketika Jepang menguasai wilayah Indonesia, Jepang kemudian meminta orang-orang Indonesia untuk ikut dalam Perang Asia Timur Raya, membantu pihak Jepang. Kemudian yang ketiga, sebagai sumber tenaga buruh dengan upah yang murah. Indonesia merupakan wilayah jajahan. Ketika sebuah negara menjajah, mereka juga mendapatkan tenaga-tenaga budak dari negara-negara yang dijajah. Katakanlah pada masa itu kemudian muncul sebuah kata, yaitu kata-kata Romusa. Romusa adalah budak dari Indonesia yang dipekerjakan Jepang untuk membangun infrastruktur di wilayah Indonesia. Kemudian yang terakhir, sebagai pasar hasil industri Jepang. Jadi Jepang mengambil bahan mentah, diolah, dan kemudian dijual kembali ke wilayah jajahannya. Bagaimana sambutan, bagaimana tanggapan dari para tokoh Indonesia, tokoh nasionalis ketika melihat kedatangan Jepang? Jadi sebelumnya kan kita dijajah oleh Belanda selama 2,5 abad, dari tahun 1600-an sampai 1900-an, 3,5 abad. Kemudian kita berlanjut dijajah oleh Jepang selama 3,5 tahun. Bagaimana sambutan dari para tokoh nasionalis, dari Hatta, Syahrir, Soekarno, Soebarjo, dan lain-lain tentang kedatangan Jepang? Di sini ada beberapa pandangan mengenai kedatangan Jepang. Dari rakyat Indonesia sendiri, rakyat Indonesia menerima dengan kedatangan Jepang dengan meneriakkan banzai-banzai, yang artinya selamat datang kepada Jepang. Jadi rakyat Indonesia pada masa itu menganggap bahwa Jepang adalah saudara tua, dan maka dari itu Jepang dianggap sebagai pembebas dari penjajahan Belanda. Kemudian dari tokoh nasionalis sendiri,
Kedatangan Jepang itu mereka sambut dengan baik karena mereka dianggap sebagai golongan yang melepaskan penjajahan Indonesia dari Belanda. Namun pada masa selanjutnya barulah kelihatan bahwa Jepang itu ternyata lebih kejam daripada penjajahan dari pihak Belanda. Saudara-saudara, musuh kita yang terbesar, yang selalu merusak keselamatan dan kesejahteraan Asia, terus juga merusak keselamatan dan kesejahteraan Indonesia, ialah Amerika dan Inggris. Oleh karena itu, di dalam peperangan Asia Timur Raya ini, maka segenap kita punya tenaga, segenap kita punya kemauan, segenap kita punya tekad, harus kita tujukan kepada hancur leburnya Amerika dan Inggris itu. Selama kekuasaan Amerika dan Inggris belum hancur lebur, maka Asia dan Indonesia tidak bisa selamat. Karena itu, semboyan kita sekarang ini ialah hancurkan kekuasaan Amerika, hancurkan kekuasaan Inggris. Amerika kita setrika, Inggris kita linggis. Amerika kita setrika, Inggris kita linggis. Amerika kita setrika, Inggris kita linggis. Sekian, saudara-saudara. Sejak jatuhnya kekuasaan Belanda di Pulau Jawa, seluruh rakyat Nippon dengan seluruh rakyat Indonesia merayakan hari perayaan Tenchoset atau hari Maulud yang Maha Mulia Tanoheka untuk kedua kalinya. Untuk menyempurnakan maksudnya perayaan ini, seluruh Pulau Jawa dengan arak-arakan memperlihatkan dengan semboyan, hancurlah Amerika dan Inggris. 南の島ジャワに再び巡り来たる天朝の良き牛弟子野蛮の誓いも固く、米英撃滅の大行進曲は前途をあまねく高鳴ったのでありました。Oke, tadi kita sudah lihat bahwa para tokoh nasionalis itu terbuka terhadap kedatangan orang-orang Jepang. Nah, apa alasan tokoh nasionalis terbuka terhadap kedatangan Jepang? Ada 4 alasan, diantaranya yang pertama adalah keyakinan kebangkitan bangsa Timur, bahwa Indonesia juga menganggap Jepang ini sebagai negara yang nantinya akan membebaskan Asia Timur dari penjajahan bangsa Barat, dari penjajahan kulit putih. Makanya di sini tokoh nasionalis percaya bahwa penjajahan Jepang itu dianggap positif. Kemudian yang kedua adalah dari ramalan Jayabaya. Ramalan Jayabaya ini menganggap bahwa suatu saat akan muncul orang-orang yang dianggap orang KT. Orang KT itu adalah orang yang tidak terlalu tinggi, yang nantinya akan mengalahkan penjajah yang ada di Indonesia. Nah, itu sebenarnya sudah ada di ramalan Jayabaya. Yang kemudian nomor 3 adalah Jepang berjanji setelah adanya perang Asia Timur Raya, maka Jepang akan membebaskan Indonesia dan memerdekakan. Nah, itulah janji dari pemerintah Jepang pada masa penjajahan Jepang. Kemudian yang terakhir, pada zaman penjajahan Belanda, kaum nasionalis itu ditekan, tapi pada masa penjajahan Jepang, kaum nasionalis malah dibuatkan sebuah organisasi bernama Organisasi Putra, dan kemudian organisasi Putra ini juga didukung oleh pemerintahan Jepang. Jadi pandangan mereka lebih positif terhadap penjajahan pihak Jepang. Oke, materinya cukup sampai sekian. Akan Pak Ardi lanjutkan di video-video berikutnya mengenai penjajahan Jepang di Indonesia. Nanti akan Pak Ardi bahas mengenai pembentukan pemerintahan militer, kemudian ada pemerintahan sipil, kemudian ada organisasi yang dibentuk pada masa penjajahan Jepang, dan yang terakhir ada kemerdekaan dari Indonesia. Oke, sampai sekian dari pembahasan tentang penjajahan Jepang. Apabila ada yang perlu ditanyakan, silahkan bertanya di komentar atau
bisa langsung japri ke Pak Ardi. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.